Untuk peserta webinar, kami informasikan bahwa webinar ini telah terdaftar resmi dalam program pengembangan keprofesian berkelanjutan. Sertifikat dalam kegiatan ini memiliki manfaat, yaitu diakui sebagai poin SKP, meningkatkan nilai kompetensi profesionalisme, dapat digunakan untuk kebutuhan administrasi keprofesian, mendukung pemenuhan syarat perpanjangan sertifikasi. Sertifikat ini akan dikirim lainnya dari panitia. Terima kasih atas partisipasi aktif Bapak Ibu dalam kegiatan ini. Semoga ilmu yang didapat bermanfaat bagi pengembangan kompetensi dan karir profesionalis Anda dalam bidang jasa konstruksi. Hormat kami atas Recording in nama Ketua progress. Umum BPN Apeknas, Dr. Insinyur Fandi Iyot, STM PWK IPM. Terima kasih. Selamat datang di Exospace, mitra Anda untuk sertifikasi ISO. Temukan 4 proses langkah mudah untuk digitalisasi ISO Anda. Langkah pertama, penyusunan dan perencanaan. Dapatkan pelatihan dan analisis kesenjangan. Langkah kedua, penyusunan dokumen. Sesuaikan template ISO yang sudah siap pakai. Langkah ketiga, implementasi dan audit. Integritas dan audit dengan alat yang sudah otomatis. Langkah keempat, sertifikasi. Raih sertifikasi ISO dengan rasa percaya diri. Mudahkan ISO dengan ISO Space. Kunjungi kami sekarang. Selamat pagi untuk seluruh peserta Zoom pada pagi hari ini. Izin kita tanya dulu, apakah Bapak narasumber kita dan Bapak Ketua Umum Apeknas sudah masuk ke dalam webinar pada pagi ini? Halo, selamat pagi Mbak Bulan. Baiklah, mari kita mulai untuk webinar ini.
Baiklah, mari kita mulai untuk webinar pada pagi hari ini. Kepada yang terhormat, Bapak Alberto LT Manuhuti, STMT, selaku Business Development Manager, yang akan menjadi narasumber webinar pada pagi hari ini, Rabu 20 Agustus 2025, serta seluruh peserta webinar yang hadir pada pagi yang berbahagia ini, kami menyampaikan salam hormat kepada Bapak dan Ibu semua. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kita masih bisa berkumpul bersama-sama untuk mendapatkan ilmu dari narasumber yang luar biasa. Sebelum itu, kami APK mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada LPJK dan Kementerian PUPR yang sudah bersedia hadir dalam webinar pada pagi hari ini. Dan juga kami memohon jika Bapak Ibu perwakilan LPJK dan Kementerian PUPR untuk dapat memberikan kata sambutan untuk webinar pada pagi hari ini, di mana kami APK sangat berterima kasih jika bersedia memberikan kata sambutannya. Seminar daring kita pada kali ini mengusung tema Budaya Kerja dan Keterampilan Komunikasi di Sektor Konstruksi bersama APEKNAS. Sebelum memulai acara, izinkan saya sebagai MC pada pagi ini untuk membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama kita pembukaan, selanjutnya mendengarkan mars dari APEKNAS, lalu ada kata sambutan dari Ketua Umum APEKNAS, foto bersama sebagai dokumentasi, pemaparan materi oleh narasumber sekaligus diskusi dan tanya jawab, dilanjutkan dengan penutup. Kini, mari kita lanjutkan ke agenda selanjutnya, yaitu mendengarkan mars APEKNAS. Kepada admin, kami persilahkan untuk memutar videonya.
Nah, baiklah, terima kasih pada admin. Sebelumnya, Ketua Umum Apeknas kita berhalangan hadir dikarenakan menghadiri acara persiapan penerimaan penghargaan dari James Williams Global Institute for Leadership Management Singapura yang direkomendasikan oleh Apeknas kepada para tokoh pengusaha Indonesia berupa program Dokter Kehormatan Dr. HC di Singapura. Ini bakalan digantikan oleh narasumber kita, Pak Alberto. Dipersilakan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya yang diberikan kepada saya sebagai perwakilan dari Dewan Pengurus Nasional Apeknas. Di sini perkenalkan, nama saya Albert. Saya sebagai Business Development Manager daripada Apeknas, dan di sini juga saya mewakili Pak Fandi mengucap banyak terima kasih kepada rekan-rekan yang boleh hadir pada webinar kita pada pagi hari ini. Semoga boleh mendapat informasi yang baik, dan juga kami mau informasikan kepada rekan-rekan semua bahwa kami juga telah terakreditasi oleh BJK, dan juga kami sudah terdaftar dalam PKB, dan kami juga dalam mungkin nanti videonya akan diputar untuk PKB, nanti boleh rekan-rekan semua dapat melihat mengenai PKB, dan juga kami dari Apeknas lagi mengembangkan untuk sertifikasi ISO, untuk sertifikat standar internasional dari, dan mungkin nanti akan diputar juga untuk produk kami untuk ISO. Nanti admin akan putar untuk teman-teman boleh melihat, atau rekan-rekan boleh melihat produk daripada pengembangan produk daripada Apeknas untuk membantu para kontraktor yang ada di seluruh Indonesia. Mungkin itu saja. Admin boleh putar video PKB dan ISO. Silakan. Untuk peserta webinar, kami informasikan bahwa webinar ini telah terdaftar resmi dalam program pengembangan keprofesian berkelanjutan. Sertifikat dalam kegiatan ini memiliki manfaat, yaitu diakui sebagai poin SKP, meningkatkan nilai kompetensi profesionalisme, dapat digunakan untuk kebutuhan administrasi keprofesian, mendukung pemenuhan syarat perpanjangan sertifikasi. Sertifikat ini akan dikirimkan kepada peserta yang mengikuti webinar secara penuh, mengisi form kehadiran, memenuhi ketentuan teknis lainnya dari panitia. Terima kasih atas partisipasi aktif Bapak Ibu dalam kegiatan ini. Semoga ilmu yang didapat bermanfaat bagi pengembangan kompetensi dan karir profesionalis Anda dalam bidang jasa konstruksi. Hormat kami atas nama Ketua Umum DPN Apeknas, Dr. Insinyur Fandi Iot, STM PWK IPM. Terima kasih. Selamat datang di Exospace, mitra Anda untuk sertifikasi ISO. Temukan 4 proses langkah mudah untuk digitalisasi ISO Anda. Langkah pertama, penyusunan dan perencanaan. Dapatkan pelatihan dan analisis kesenjangan. Langkah kedua, penyusunan dokumen. Sesuaikan template ISO yang sudah siap pakai. Langkah ketiga, implementasi dan audit. Integritas dan audit dengan alat yang sudah otomatis. Langkah keempat, sertifikasi. Raih sertifikasi ISO dengan rasa percaya diri. Mudahkan ISO dengan Exospace. Kunjungi kami sekarang. Baik, terima kasih kepada admin sudah memutarkan video. Mungkin itu merupakan informasi buat rekan-rekan semua untuk mengenai PKB dan produk ISO yang kami kembangkan dari Apeknas. Mungkin dari moderator mungkin ada mau tambahan.
Terima kasih atas sambutannya. Sebelum ke inti acara webinar online pagi ini, izinkan kami untuk melakukan foto bersama untuk dokumentasi. Mohon kepada seluruh peserta untuk dapat menyalakan kamera Zoom. Pada hitungan ketiga, kami akan mengambil screenshot untuk setiap slide. Itulah 1, 2, 3. Terima kasih. Sebelumnya kami infokan kalau untuk video webinar secara utuh dapat ditonton di YouTube Apeknas BPN. Kepada seluruh peserta, jangan lupa untuk like. Untuk sertifikat dan materi, akan kami kirimkan melalui email ketika Bapak Ibu telah mengisi daftar hadir kembali di Ariha yang sudah kami kirimkan dalam kolom chat. Dan juga kami Apeknas sudah mempunyai channel WhatsApp, jadi mohon dapat follow channel Apeknas di WhatsApp, di mana kami akan mengirimkan update terbaru seputar dunia konstruksi, seminar dan webinar, peluang bisnis, regulasi, dan event terkini. Selanjutnya, kita akan memasuki acara inti dari seminar online pagi ini, yaitu pemaparan materi oleh narasumber sekaligus diskusi dan sesi tanya-jawab. Webinar ini akan dipandu oleh Bapak Alberto LT Manuputi, STMT, selaku Business Development Manager. Kepada Bapak, kami persilakan. Baik, terima kasih untuk Mbak Wulan yang telah mempersilahkan saya untuk presentasi materi kita pada pagi hari ini. Saya mohon izin share screen. Oke, baik, sudah nampak paparan materinya. Baik, pada hari ini kita akan membahas mengenai budaya kerja dan keterampilan komunikasi di sektor konstruksi. Di sini kita tahu bahwa budaya kerja dan keterampilan komunikasi di sektor konstruksi sangat berpengaruh dalam sebuah pekerjaan dan juga sangat berpengaruh dalam progres daripada proyek-proyek yang teman-teman atau rekan-rekan semua jalani. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana budaya kerja dan keterampilan komunikasi di sektor konstruksi. Oke. Di sini komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh seseorang atau melalui media kepada orang lain untuk memberitahu berpendapat, mengubah sikap, atau berperilaku baik secara langsung ataupun tidak langsung. Nah, kita ketahui bahwa di banyak bidang atau dalam pekerjaan, komunikasi merupakan salah satu hal yang penting untuk memanage pekerjaan, di mana pada komunikasi itu dapat berlangsung sebuah pekerjaan yang berjalan dengan baik. Nah, seperti itu, kalau komunikasi kita yang kita bangun tidak bagus, berarti pekerjaan itu nanti akan miskom. Nah, seperti itu. Jadi tujuan daripada komunikasi ini agar pekerjaan kita berjalan sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Menurut Power Ranking 1929 mengatakan bahwa 70% dari waktu manusia digunakan untuk komunikasi, di mana di sini ada membaca 16%, menulis 9%, berbicara 30%, mendengar 40%. Dan juga bagaimana komunikasi atau informasi dapat berjalan yang efektif, di mana seperti tadi saya bilang bahwa kita tidak akan membangun komunikasi dengan baik kalau memang tidak ada perhatian, attention, ketertarikan, dan peminat atau interest, keinginan, desire, keputusan, dan tindakan, action. Nah, seperti itu. Jadi, dari kelima hal ini, 5 poin ini sangat berpengaruh atau berkaitan bagaimana cara kita berkomunikasi.
antara rekan-rekan baik teman-teman sebagai project manager dan ada juga tukang, seperti itu. Komunikasi sangat penting untuk memperlancar suatu pekerjaan. Ini tujuan komunikasi ketiga, yaitu mengantisipasi pengetahuan, kesalahpahaman, dan permasalahan di dalam organisasi. Yang kedua itu bentuk partisipasi perusahaan dalam sistem manajemen ketiga. Yang ketiga itu semua personal yang ada dalam perusahaan mendukung implementasi ketiga atau keselamatan kerja, kesehatan dan keselamatan kerja. Di sini melakukan komunikasi ketiga di tempat kerja itu ada beberapa hal, di mana untuk program komunikasi disampaikan secara lisan sekurang-kurangnya melalui safety talk yang terdiri dari prosedur dan atau petunjuk kerja. Di mana di sini ada induksi keselamatan konstruksi, biasa safety induction. Biasa kalau safety induction ini sebelum kita memulai pekerjaan, baik kita bekerja bersama owner, jadi di perusahaan PT atau apapun itu, pasti sebelum memulai pekerjaan ada peraturan-peraturan yang ditetapkan dari kepada sehingga kita sebagai pekerja atau yang kontraktor harus mematuhi prosedur pekerjaan atau wilayah skop pekerjaan di perusahaan tersebut. Nah, itu sebabnya harus dilakukan safety induction dulu sebelum memulai pekerjaan. Nah, setelah kita safety induction, ada pertemuan pagi hari atau safety morning. Biasanya project manager melakukan briefing kepada teman-teman yang bekerja pada hari itu. Nah, terus ada pertemuan kelompok kerja atau toolbox meeting, ada juga rapat keselamatan konstruksi atau construction safety meeting, ada juga penerapan informasi bahaya-bahaya, dan juga jadwal program komunikasi. Ini mungkin komunikasi-komunikasi kesehatan, keselamatan di tempat kerja, di mana ada safety warning seperti yang tadi sudah disebutkan, ada induksi pembagian APD, ada rapat minggu ketiga, pemeriksaan APD di pintu masuk, pemakaian APD di lapangan. Ini merupakan salah satu untuk komunikasi dalam hal kesehatan dan keselamatan kerja. Ini untuk informasi terdokumentasi, di mana seluruh pekerjaan harus memiliki informasi terkait dengan pengendalian pekerjaan, baik berupa prosedur, petunjuk kerja, petunjuk operasi, dan lain-lain yang terdokumentasi. Juga memuat prosedur dan atau petunjuk kerja, pengendalian dokumen atau semua dokumen yang dimiliki dan ditandatangani oleh kepala pelaksana pekerjaan konstruksi. Ini untuk perencanaan pengendalian operasi, di mana ini merupakan bagian struktur organisasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Ada pimpinan tertinggi proyek, ada pimpinan UKK, manajer teknik, manajer produksi, manajer keuangan, supervisor satu, ada 3 supervisor. Ini juga untuk perencanaan pengendalian operasi untuk struktur organisasi keselamatan konstruksi, ada pimpinan UKK, koordinator tanggap darurat, security mas koordinator keselamatan konstruksi, petugas P3K, petugas pemadam kebakaran, dan juga untuk ada petugas komunikasi. Juga ada anggota-anggota daripada UKK atau unit keselamatan konstruksi. Ini mungkin ini ada beberapa contoh untuk format isi RKK pelaksanaan operasi keselamatan konstruksi. Ini untuk contoh, mungkin sebelah kiri ini contoh instruksi kerja, dan sebelah kanan adalah contoh izin. Termasuk pada induksi keselamatan kesehatan kerja, mana di sini untuk pengertian induksi K3 atau kesehatan keselamatan kerja adalah penjelasan dan pengarahan tentang K3 yang berkaitan dengan potensi bahaya, pengendalian bahaya, tanggap darurat, dan cara-cara penyelamatan pada pelaksanaan kerja. Apa saja induksi keselamatan dan konstruksi? Di sini ada induksi umum, induksi lokal, dan induksi tamu. Di mana untuk induksi umum sendiri penjelasan dan pengarahan tentang kesehatan keselamatan kerja yang bersifat umum yang diberikan kepada karyawan baru atau karyawan yang kembali setelah 6 bulan atau lebih meninggalkan lokasi pekerjaan. Dan juga ada induksi lokal, di mana induksi lokal ini merupakan penjelasan dan pengarahan tentang kesehatan keselamatan kerja yang bersifat khusus atau spesifik
yang diberikan kepada karyawan baru yang telah mengikuti induksi umum dan karyawan mutasi atau pindahan dalam perusahaan yang sama. Juga yang terakhir itu induksi tamu, di mana penjelasan dan pengarahan tentang kesehatan keselamatan kerja secara singkat yang diberikan khusus untuk tamu atau pengunjung. Ini merupakan safety induction. Nah, untuk 3 safety induction pada industri keselamatan konstruksi, yaitu ada induksi umum, induksi tamu, dan induksi lokal. Ini merupakan tata cara induksi kesehatan keselamatan kerja, di mana induksi keselamatan dan kesehatan kerja harus diberikan pada karyawan dan tamu. Induksi harus dilakukan di ruang khusus. Bahan atau materi induksi harus tersedia dalam jumlah yang sesuai dengan jumlah peserta dan jenis induksi. Alat bantu untuk memperlancar penyampaian, memperjelas penyampaian materi induksi harus disesuaikan dengan jenis dan kondisi yang ada di lokasi. Setiap peserta induksi harus mengisi daftar hadir dan daftar periksa. Daftar periksa yang telah ditandatangani peserta dan penyaji induksi diarsipkan oleh bagian keselamatan dan kesehatan kerja, dan hasil induksi didokumentasikan oleh perusahaan. Dan yang terakhir, jenis induksi keselamatan dan kesehatan kerja adalah induksi umum, induksi lokal, induksi tamu, dan induksi umum. Seperti yang tadi sudah dijelaskan pada paparan PP yang sebelumnya. Seperti itu, ini merupakan induksi keselamatan dan kesehatan kerja. Ini jadi tadi penyebutan untuk induksi umum, induksi khusus, dan juga induksi lokal. Kita masuk, ini penjelasan secara lebih rinci lagi mengenai induksi umum, di mana topik masih ini harus dimasukkan dalam suatu daftar periksa dan akan menjadi acuan. Dia menjadi acuan pelaksanaan induksi. Mungkin untuk topiknya sendiri mencakup ada 8 item atau bahkan lebih, di mana ada tentang kewajiban karyawan, terus kebijakan dan sistem manajemen ketiga perusahaan, peraturan, keselamatan kesehatan kerja, untuk perusahaan juga, ada prestasi K3 dan pengalaman kegagalan sistem K3 atau kecelakaan, peran umum kegiatan perusahaan, struktur organisasi perusahaan, prosedur penanganan gawat darurat, nomor telepon komunikasi saluran radio, prosedur evakuasi dan tempat kumpul bila ada kebakaran dan atau keadaan darurat, dan juga lokasi proyek dan pusat pertolongan pertama kecelakaan P3K induksi di akhir dengan evolusi tertulis dan diberikan kartu identitas karyawan serta dan penyaji induksi menandatangani daftar periksa. Ini untuk industri tamu sendiri, yaitu untuk tamu diberikan oleh pegawai K3 atau petugas lain yang ditunjuk, di mana ada topik atau materi induksi yang dimasukkan dalam suatu brosur yang disediakan khusus untuk petunjuk tamu, di mana topik-topik ini mencakup gambaran umum proyek, kebijakan perusahaan dan proyek tentang K3, kewajiban tamu selama berada di lingkungan proyek, tempat berkumpul bila ada kebakaran, dan fasilitas lainnya. Di mana untuk para tamu akan selalu didampingi oleh pengawas tempat daerah dia bekerja dan juga ditunjuk bila tamu tersebut hendak ke lapangan, dan juga tamu yang sudah mendapat induksi diberikan tanda pengenal atau visitor. Ini toolbox meeting untuk pertemuan kelompok pekerja K3 atau toolbox meeting, di mana tujuan daripada toolbox meeting ini yaitu mengadakan penjelasan informasi K3L harian atau mingguan tergantung daripada kondisi di lapangan, di mana melalui pertemuan kelompok kecil pekerja semua potensi sumber bahaya yang berada di bawah pekerjaan pekerja tersebut diidentifikasi. Dan juga yang kedua itu meningkatkan pemilihan kondisi K3L yang aman. Untuk pertemuan kelompok pekerja K3 atau kelompok meeting, di mana di sini ada uraian aktivitas, penanggung jawab, dan partisipan. Di mana di sini untuk uraian aktivitas sendiri yaitu topik pertemuan kelompok pekerja, ada juga penyimpangan keadaan yang ditemukan saat inspeksi K3L, ada juga insiden atau kecelakaan dan dijelaskan maksud dan tujuan pencegahannya, kompetensi instruksi dan informasi dari kepala proyek, komite K3L, dan pemberi pekerjaan, juga membacakan peraturan dan ketetapan perundang-undangan. Di sini yang bertanggung jawab sendiri itu dipimpin oleh kepala regu atau vendor yang sudah terlatih. Dan juga untuk partisipan yaitu anggota pertemuan kelompok pekerja adalah kelompok pekerja yang terlibat dalam proses pekerjaan secara langsung di lapangan.
Ini 5 elemen keselamatan konstruksi, di mana ada 5 step, yang mana step pertama pemimpinan dan partisipasi pekerja dalam keselamatan konstruksi, yang mana ada dua, yaitu kepedulian terhadap isu eksternal dan internal. Yang kedua yaitu komitmen keselamatan konstruksi. Ada step kedua untuk perencanaan keselamatan konstruksi. Untuk tiga yaitu dukungan keselamatan konstruksi. Dan juga step keempat yaitu operasi keselamatan konstruksi, dan juga yang terakhir yaitu untuk step 5 yaitu evaluasi kinerja keselamatan konstruksi. Berikut ini rambu dalam K3. Ada kalau dalam kita bekerja, kalau tanpa rambu atau pemberitahuan pasti tidak tahu kalau tempat itu berbahaya atau tempat itu bisa kerja panas atau kerja dingin seperti itu. Nah, tujuan daripada rambu-rambu itu memberitahu kepada kita bahwa tempat itu tidak bisa bekerja baik kerja panas maupun kerja dingin seperti itu. Nah, sini banyak manfaat. Pasti rekan-rekan juga tahu bahwa manfaat rambu ini sangat penting bagi keselamatan kerja, di mana yaitu menyediakan penjelasan informasi dan memberikan pengarahan umum, memberikan penjelasan tentang kesehatan dan keselamatan, menunjukkan adanya potensi bahaya yang mungkin tidak terlihat, meningkatkan para pelaksanaan, di mana harus menggunakan perlindungan diri sebelum memulai aktivitas tempat kerja, menunjukkan di mana peralatan darurat keselamatan berada, dan yang terakhir memberikan peringatan waspada terhadap beberapa tindakan yang atau perilaku yang tidak diperbolehkan. Ini mungkin ada rambu-rambu K3, ada larangan, peringatan, wajib, himbauan, dan juga ini rambu-rambu lingkungan, di mana ada label bahan berbahaya beracun, ada label limbah, atau B3. Ini, ini juga sudah diklasifikasikan berdasarkan warna, merah, kuning, biru, dan hijau. Dan juga ini rambu-rambu. Ini untuk penerapan pemasangan rambu-rambu lalu lintas. Kalau kita ketahui juga ini merupakan salah satu bentuk juga nih mendeskripsikan apa lewat baik dia pekerja maupun dia project manager, mungkin dengan helm yang berbeda warnanya. Nah, seperti helm putih tamu proyek dan tim proyek, yang kuning merupakan pekerja atau unit kerja sipil, yang biru merupakan unit kerja mekanikal elektriker, yang merah bekerja unit ketiga atau keselamatan kesehatan kerja, dan yang hijau yaitu unit kerja lingkungan. Ini untuk contoh SEO atau silo alat berat. Contoh PTNSB BNSB ini merupakan salah satu dokumen-dokumen untuk keselamatan kerja juga. Nah, ini kondisi lingkungan tempat kerja. Ini ada kondisi lingkungan tempat kerja juga untuk lampu kotor yang tidak bersih, sampah berserakan, juga sampah atau material yang tidak disimpan dengan baik, ada juga tumpukan barang mengenai tempat kerja atau jalan masuk, juga penempatan baru tuang bekas yang tidak terikat dan berdiri, ada juga kabel berserakan. Ini merupakan hal-hal yang harus kita lihat sebagai pekerja di tempat pemberi kerja, baik perusahaan atau apapun itu, baik pemerintah maupun swasta, yang rekan-rekan semua kerja harus hal seperti ini harus kita lihat. Jangan masa bodoh dengan hal-hal yang sebenarnya membahayakan orang lain juga, seperti itu. Nah, ini ada juga drum BBM belum tersedia, penempatan belum sesuai standar. Hal kayak gini harus kita perhatikan juga, apakah penempatannya sudah sesuai, jangan sampai nanti ada peranca di kadrong, seperti itu. Dan hal-hal yang sebenarnya tidak sesuai dengan kesehatan keselamatan kerja. Juga scaffolding yang tidak standar.
saluran feed yang tidak tertutup, penutupan saluran feed tidak tertutup dengan sempurna juga ini kan merupakan hal-hal yang sebenarnya membahayakan pekerja yang lain maupun orang-orang yang datang site survey gitu, seperti itu. Juga ini tidak menggunakan APD nih, cuma kacamata doang, tapi tidak pakai pelindung tangan atau pelindung muka, seperti itu. Masker itu harus perlu untuk perlindungan daripada kita bekerja. Ini bekerja di dekat mesin dan tidak ada pengamanan, tidak menggunakan APD ya. Seperti hal seperti ini tidak disarankan untuk para pekerja mengerjakan pekerjaan yang tidak safety. Ini seperti gerinda tidak ada pelindung atau tidak ada covernya, harusnya tidak ada cover. Itu harus dilihat juga untuk kelengkapan alatnya. Ini untuk kunci forklift tidak diamankan, potensi pengajar dengan akibat kecelakaan serius, dan juga tangga tinggi tidak ada pengaman atau lifeline untuk karyawan yang bekerja di ketinggian, kerja di mesin yang tidak dilindungi, dan tidak ada cover untuk melindungi, sehingga sangat besar peluang terjadi kecelakaan itu sangat besar bagi pekerja. Nah, itu pekerja kita tanpa perlindungan saya. Kita harus lihat juga selain scaffolding disusun dengan baik, kita juga perlu body harness ini supaya meminimalisir kecelakaan bagi para pekerja. Ini bekerja di bawah benda yang tergantung juga. Ini untuk perancah, kita lihat bahwa kaki perancah tertumpu pada bidang yang tidak stabil sebetulnya. Ini juga perlu kita perhitungkan penempatan daripada scaffolding perancah agar tidak membahayakan pekerja yang lain juga. Gitu. Kita dari atas bisa jatuh dan juga di bawah bisa kena juga, bisa ketimpa juga dari yang di atas. Ini seperti itu, hal seperti ini perlu diperhatikan dalam kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, seperti ini tadi kan kayak penempatan-penempatan yang tampilan slide sebelumnya kan tidak sesuai dengan peraturan atau standar yang ditetapkan. Nah, di sini kita lihat before-nya seperti ini. Penempatan drum yang kurang baik. Nah, terdapat cecuran limbah. Sebelahnya ini merupakan penempatan yang baik. Kita buat tatakan dan tanggulangan untuk mengantisipasi ceceran material B3. Seperti itu. Ini juga untuk APAR atau alat pemadam kebakaran, di mana kita juga lihat untuk jarum pada pressure gauge APAR menunjukkan bahwa tekanan berlebih. Harus kita lihat juga tekanannya gimana untuk meterannya, seperti itu. Sudah sesuai dilakukan pengisian ulang APAR dan pressure gauge dalam kondisi normal. Untuk juga tabung gas, oksigen tidak teridentifikasi dan tidak terikat saat penyimpanan. Nah, yang sebelah kanan merupakan tabung oksigen teridentifikasi dan diberi rambu serta dibuat rak. Juga batas tepian, batas tepian bangunan sudah digunakan menggunakan railing pengaman dan safety net. Seperti ini. Kalau kita cuma menggunakan crossline gini kan bahaya juga nih. Tidak harus ada railing, pengaman, dan juga safety net. Seperti itu. Dan juga untuk penempatan tenaga temporary, lebih jalan kerja berpotensi menyebabkan tersandung. Sama juga kita harus menggunakan tangga temporary dipindahkan agar tidak membahayakan pekerja yang melintas di area jalan kerja. Ini dinding gudang obat beton SPP bolong atau rusak. Nah, harus diperbaiki. Kalau melihat kerusakan ya harus diperbaiki karena kita tidak tahu ke depannya bisa membahayakan pekerja maupun orang lain. Gitu. Ini memanjat scaffolding, tidak menggunakan full body harness. Nah, harus ada sosialisasi pentingnya penggunaan full body harness kepada pekerja. Sangat penting karena kalau tanpa body harness kita bukan ya nyawa kita tidak ada jual di toko ya. Jadi kalau
kita terjadi apa-apa ya pasti terjadi baik kalau cacat, tapi kalau meninggal kan bahaya juga bagi kita kan. Jadi ya, paling tidak kita sedia payung sebelum hujan yaitu menggunakan body harness. Gitu. Untuk pasti dan yang tidak terawat, menggunakan panel listrik mengganti stiker dan mengunci. Ini juga perancang menggunakan besi, mengganti besi dengan papan sebagai perancang. Kotak P3K. Nah, setiap pekerjaan pun di sebuah perusahaan pasti ada P3K di tempat masing-masing daripada poin-poin buat bekerja. Nah, P3K harus lengkap. Kalau tidak ada P3, kita tidak tahu kejadian. Nah, karena memang hari sial kan tidak ada di kalender, jadi paling tidak kita harus sedia payung sebelum hujan, yaitu kotak P3K. Nah, dengan melakukan pengadaan perlengkapan kotak P3K disertai buku pemakaian daripada P3K. Gitu. Ini apa untuk yang sebelum tersedia, sekarang diberi tambahan apa dan rambu. Kita juga mengantisipasi bahwa untuk genset pun kita tidak tahu akan terjadi konslet atau apapun itu. Jadi kalau memang lebih baik kita harus sediain apar di setiap genset. Seperti itu. Dan juga penempatan tabung oksigen dan gas yang belum diberi rak. Dibuatkan rak untuk penempatan tabung gas. Ini bentuk-bentuk pemasangan safety net. Ini 16 Maret 2018, ini merupakan 11 April 2018. Ini bracing, sisi selatan. Ini pemasangan netnya. Net pada tangga struktur. Iya, mungkin itu saja presentasi dari saya. Mungkin ada pertanyaan atau tanggapan, boleh disampaikan lewat kolom chat. Mungkin saya kembalikan ke admin. Terima kasih. Terima kasih Bapak atas pemaparan yang luar biasa. Sekarang kita memasuki tanya jawab. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, dapat langsung bertanya dan dapat juga bertanya melalui kolom chat. Jadi kami akan bacakan. Baik, pertanyaan pertama ada dari Ibu Maharani. Pertanyaannya, izin bertanya, apa tantangan terbesar kontraktor nasional dan bagaimana Apeknas membantu menanganinya? Mungkin narasumber kita bisa menjelaskan lebih lanjut mengenai hal ini. Kepada Pak Alberto, kami persilakan. Baik, terima kasih untuk Mbak Maharani yang telah bertanya. Di sini pertanyaannya, apa tantangan terbesar kontraktor nasional dan bagaimana Apeknas membantu menanganinya? Mungkin banyak hal yang sudah kami sampaikan, mungkin nanti ke depannya rekan-rekan boleh tahu Apeknas seperti apa, mungkin nanti boleh lihat pada website kami apeknas.net. Di situ banyak informasi mengenai Apeknas dan juga ada YouTube kami dan juga ada sosial media kami yang boleh rekan-rekan lihat. Nah, di sini untuk tantangan kontraktor sendiri, tantangan kontraktor nasional itu ada beberapa hal. Di mana di sini menurut saya sendiri ada akses pemodalan, dan juga ada regulasi perizinan, dan juga ada persaingan dengan kontraktor asing, ada juga SDM dan teknologi, terlambatan pembayaran, di mana di sini untuk akses permodalan sendiri, di mana kita tahu bahwa banyak kontraktor kesulitan memperoleh pembiayaan dari perbankan atau lembaga keuangan, terutama untuk proyek skala besar. Nah, juga yang kedua itu regulasi dan perizinan, di mana untuk proses administrasi sering rumit. Nah,
mulai dari SBU, sertifikat tenaga ahli, hingga pajak. Ini membuat kontraktor kecil menengah pun sulit berkembang. Hal seperti inilah yang Apeknas membantu para anggotanya untuk mempermudah hal-hal yang rumit tadi. Nah, juga persaingan dengan kontraktor asing, di mana proyek besar sering didominasi perusahaan luar negeri, yang di mana dia mempunyai modal yang kuat dan teknologi yang juga jauh lebih maju. Nah, juga SDM dan teknologi yang seperti sudah saya sampaikan bahwa di sini masih ada gap dalam kualitas tenaga kerja, penggunaan digitalisasi, dan adopsi teknologi konstruksi modern. Dan juga yang terakhir itu merupakan tantangan daripada kontraktor nasional itu keterlambatan pembayaran. Nah, di mana banyak kontraktor mengalami masalah cash flow, pembayaran proyek yang sering terlambat dari pihak pemberi kerja atau owner. Di sini peran dan dukungan Apenas sendiri sebagai asosiasi, Apenas hadir untuk membantu kontraktor nasional, di mana untuk advokasi dan regulasi. Di sini advokasi dan regulasi sendiri itu merupakan peran Apeknas menjadi jembatan sesuai visi dan misi daripada Apeknas, yaitu menjadi jembatan antara kontraktor dengan pemerintah untuk penyederhanaan izin, aturan tender, hingga kebijakan fiskal seperti PPh final 1,75%. Nah, itu salah satu bentuk Apeknas membantu para anggotanya. Nah, dan juga akses pembiayaan, di mana membangun kerjasama dengan bank, koperasi, hingga lembaga keuangan agar kontraktor lebih mudah mendapatkan modal kerja. Juga peningkatan SDM, bekerja sama dengan perguruan tinggi. Salah satu kemarin kami telah membangun MOU dengan Poli Batam. Mana sini tujuan kami membangun MOU bukan hanya Poli Batam, Politeknik Batam, ada juga Institut Teknologi Batam, di mana tujuan daripada kita membangun MOU itu adalah mencetak tenaga ahli konstruksi melalui pelatihan, sertifikasi, dan juga RPL. Ya, seperti itu. Dan atau RPL itu merupakan rekognisi pembelajaran lampau. Seperti itu. Dan juga ada digitalisasi dan networking, di mana di sini APK juga mengembangkan platform Construction Hub sebagai tujuannya itu sebagai pusat informasi proyek, di mana untuk peluang bisnis serta koneksi antar kontraktor, supplier, dan developer. Mungkin seperti itu. Jadi triangle untuk APK menerapkan prinsip triangle, yaitu menjadi koneksi antar kontraktor, supplier, dan developer. Dan juga APK membantu dan mendukung UMKM konstruksi, yang dimana Apeknas sendiri memberdayakan kontraktor kecil agar bisa naik kelas dan akses pasar, pendampingan, dan peluang proyek. Mungkin seperti itu peran dan dukungan Apeknas, dan juga yang telah saya sampaikan bahwa tantangan kontraktor nasional. Mungkin itu jawaban saya untuk Mbak Maharani. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Alberto. Bagaimana dengan Ibu Maharani untuk jawabannya? Baik, terima kasih kepada Bapak Alberto atas penjelasannya. Jawabannya yang diberikan sangat jelas dan juga menambah wawasan saya terkait peran Apeknas tersebut. Dan semoga kedepannya Apeknas semakin sukses dan juga terus memberikan kontribusi terbaik bagi dunia konstruksi Indonesia. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Mbak Maharani. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua dari Ibu Koirunita Indriani. Pertanyaannya, izin bertanya, mengingat potensi konflik yang tinggi di lokasi proyek, strategi komunikasi apa yang paling efektif untuk mengelola dan menyelesaikan konflik antara tim, subkontraktor, dan pihak lain? Pada Pak Alberto, dipersilakan menjawab. Terima kasih juga untuk Mbak Koronisa untuk pertanyaannya. Di sini pertanyaan Mbak yaitu mengingat potensi konflik yang tinggi di lokasi proyek, strategi komunikasi apa yang paling efektif untuk mengelola dan menyelesaikan konflik antar tim, subkontraktor, dan pihak lain. Nah, mungkin pertanyaan ini sangat relevan karena di dunia konstruksi potensi konflik memang tinggi ya, di mana
mulai dari keterlambatan material, perubahan desain, perbedaan kepentingan, hingga keterlambatan pembayaran seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, di sini mungkin saya jelasin mengenai strategi komunikasi paling efektif untuk mengelola konflik di lokasi proyek, yaitu ada beberapa hal. Nah, di sini ada 6 hal. Sepengetahuan saya yang saya pelajari yaitu ada clear communication from the start, di mana untuk buat kontrak, skop pekerjaan, dan timeline yang jelas sejak awal agar semua pihak punya pemahaman yang sama. Nah, juga gunakan kick-off meeting untuk menyamankan persepsi sebelum proyek berjalan. Jadi, kick-off meeting ini merupakan meeting meeting bersama dengan owner, dengan kontraktor atau subkon, supaya kita menyamakan persepsi atau pandangan mengenai pekerjaan yang akan kita jalankan. Nah, seperti itu. Dan juga itu tujuan daripada clear communication untuk memulai pekerjaan. Seperti itu. Nah, juga ada open dan two-way communication, di mana di sini merupakan kita terapkan budaya terbuka atau open door policy, di mana sehingga tim subkon dan vendor bisa menyampaikan masalah tanpa takut, dan juga gunakan bahasa yang netral dan profesional, dan kita harus menghindari nada-nada daripada nada-nada yang emosi, kayak seperti itu. Itu merupakan salah satu hal yang buat komunikasi kita jadi baik, baik daripada subkon dan juga pemberi kerja. Juga ada rutin coordination meeting, di mana kita juga melakukan meeting mingguan atau evaluasi daripada pekerjaan kita. Kira-kira pekerjaan kita bagaimana nih seminggu ini berjalan, apakah ada kendala, ada tantangan, nah, seperti itu. Jadi kita harus ada rutin coordination meeting supaya kita bisa tahu progres pekerjaan kita seperti apa. Nah, seperti itu. Dan juga ada manfaat aplikasian untuk project management, mungkin semisal semua instruksi perubahan dan klaim harus terdokumentasi, tertulis agar tidak ada saling menyalahkan. Nah, itu mungkin salah satu hal yang mendukung daripada kita koordinasi meeting, yaitu dokumentasi. Nah, dokumentasi itu merupakan salah satu bukti untuk kita bisa membuktikan bahwa keadaan di lapangan seperti ini ya, sehingga dari pemberi kerja dan juga kita yang bekerja tidak saling menyalahkan gitu. Seperti jadi lebih clear antara kedua belah pihak seperti itu. Dan juga ada conflict resolution framework, di mana di sini win-win solution yang dengan fokus kepentingan proyek bukan ego pribadi. Jadi ya seperti itu saya sampaikan bahwa dalam pekerjaan pemberi kerja dan yang bekerja harus sama-sama saling menguntungkan, tidak boleh saling merugikan. Nah, itu seperti win-win solution. Nah, gitu. Mungkin itu sih jawaban dari saya buat Mbak Koirunisa. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Mbak ya. Baik, terima kasih atas jawaban yang sangat komprehensif dari Pak Albert tentang potensi konflik dan sangat membantu saya untuk dapat memberikan perspektif yang baru. Terima kasih. Terima kasih juga Mbak. Terima kasih atas pertanyaan dan jawaban yang telah diberikan. Karena keterbatasan waktu, jadi tanya jawab kita akhiri sampai di sini. Semoga diskusi ini menambah wawasan untuk kita semua. Boleh kepada Bapak Alberto berikan kata penutup seperti kata motivasi atau tips dari pemaparan untuk disampaikan sebelum kita mengakhiri webinar online pagi ini. Baik, terima kasih untuk Apeknas yang telah memberi saya waktu dan kesempatan untuk bisa mempresentasikan materi pada hari ini. Dan terima kasih juga untuk MC pada hari ini. Dan juga mungkin kata terakhir dari saya mungkin
ada satu kalimat yaitu komunikasi yang jelas adalah fondasi utama keberhasilan proyek. Tanpa komunikasi yang baik, rencana hanya akan jadi kertas kosong. Nah, mungkin seperti itu dari saya. Baik, Pak. Terima kasih. Pemaparan dan diskusi tadi memberikan wawasan yang sangat berharga yang dapat diaplikasikan dalam dunia konstruksi maupun di masyarakat. Sebelum kita mengakhiri acara webinar online pagi ini, izinkan kami untuk melakukan dokumentasi kembali. Mohon kepada seluruh peserta untuk nyalakan kamera Zoom. Mohon kepada seluruh peserta untuk menyalakan kamera Zoom. Kita akan melakukan dokumentasi. Pada hitungan ketiga, admin akan mengambil screenshot untuk setiap slide. Dalam hitungan 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Kami infokan kembali bahwa untuk video webinar secara utuh dapat ditonton dari YouTube Apeknas DPN. Kepada seluruh peserta, jangan lupa untuk di-subscribe. Dan untuk sertifikat materi akan kami kirimkan melalui email ketika Bapak Ibu telah mengisi daftar hadir kembali di hari H yang sudah kami kirimkan ke dalam kolom chat. Dan juga kami Apeknas sudah mempunyai channel WhatsApp, jadi mohon dapat follow channel Apeknas di WhatsApp, di mana kami akan mengirimkan update terbaru seputar konstruksi, seminar dan webinar, peluang bisnis, regulasi, dan event terkini. Terakhir, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada narasumber, serta semua peserta yang telah dengan penuh perhatian mengikuti acara ini dari awal hingga akhir. Saya atas nama panitia juga ingin menyampaikan permohonan maaf jika ada kesalahan selama pelaksanaan webinar online ini berlangsung. Terima kasih, Bula. Terima kasih, Pak Albert. Materinya, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Salam hormat, Pak. Dan Pak Muhtar, Pak. Maaf, di sini negeri ya. Pak Muhtar, Pak. Nggak bisa lihat.